Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, harta kita, dan segala apa yang kita miliki di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya banyak kebaikan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang kembali mempertemukan saya dan antum, dan mungkin ini pertemuan terakhir ya di bulan Ramadan. Benar Mas Abid? Oh, bokatanku terakhir. Belum dah. Ya nanti diinfokan insyaallah. Tapi ikhwan a'azakumullah, ala kulli hal, ya barangkali ini menjadi pertemuan terakhir di bulan Ramadan ya. Maka mungkin kita masuk ke perkara-perkara yang harus kita ketahui, khususnya ya menyangkut diri kita masing-masing, untuk mengintrospeksi, untuk memperbaiki diri, dan untuk istighfar kalau memang di 18 hari yang sudah kita jalani ada kelalaian, ada kemalasan dan semisalnya. Ikhwan fillah azakumullah, di pagi hari ini setidaknya apa yang Nabi SAW sabdakan atas kita semua kita mendapatkannya, di mana sebagian tempat Allah Subhanahu wa taala cabut beberapanya. Nabi kita yang mulia SAW beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi wa inda tuqutu fi yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya. Hadis ini seyogianya kita ingat seumur hidup kita ikhwan, karena ini menjadi tolak ukur Nabi, bukan saya. Nabi SAW menjadikan hal ini menjadi tolak ukur hidup kita di dunia. Di dunia khususnya dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Beliau mengatakan, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian di waktu pagi, aminan fi syirbihi, mereka mendapati aman wilayahnya, ya, tempat tinggalnya aman, tidak ada gangguan kejahatan di dalamnya, desanya, kotanya, negaranya aman, ya, tidak dicabut darinya rasa aman ini. Dan pernah saya jelaskan ke antum bahwa rasa aman ini lebih baik daripada sehat dan makanan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan buah hatinya dan istrinya, yang pertama kali dia doakan apa? Waj'al hadza baladan amina, baru warzuq ahlahu minas samarat, baru makanan, baru kesehatan. Kenapa? Karena rasa aman ini ikhwana azakumullah didapatkan rasa sehat dan makanan juga nanti di dalamnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, negara kita Indonesia alhamdulillah di sebagian wilayah tentunya ya menikmati bulan Ramadan mereka dengan sesuatu yang berbeda dengan kita. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat ya. Ciri sehat itu bisa ibadah ya. Makanya saya pernah katakan ikhwan, salah satu penyakit yang mengganggu antum dari aktivitas ibadah maka jangan didiamkan.
Jangan didiamkan. Pusing sehingga antum tidak bisa pergi ke masjid, nggak bisa sholat, nggak bisa aktivitas ibadah, maka harus segera cari solusi. Kalau penyakit-penyakit yang nggak ganggu ibadah antum, ya panu, kudis, kura, pilek-pilek dikit sudah jalan aja kayak gini. Ya, nggak usah pusingin sambil jalan terus. Artinya ikhwan a'azakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa indahu qutu fi yaumihi. Dia punya makanan di hari itu yang dia bisa makan. Maka kata Nabi, faka'anna ma hizat lahud dunya. Nabi mengatakan orang ini seperti memiliki dunia dan seisinya. Dan di pagi hari ini semoga kita mendapat 3 hal ini, dan Nabi mengatakan kita telah memiliki dunia dan seisinya. Taib ikhwan a'azakumullah, hari ini pagi ini kita bahas sesuatu yang penting dalam agama kita. Kita sudah di lebih dari setengahnya bulan Ramadan. Ya, para ulama mengatakan dhahaba nisfuhu wa nisfuhu dhahab. Ya, dhahaba nisfuhu wa nisfuhu dhahab. Ya, kayaknya dibolak-balik, dhahaba nisfuhu, nisfuhu dhahab. Ya, tapi bermakna berbeda. Dua penggalan kata di sini, dhahaba nisfuhu, setengahnya telah pergi. Ini mereka kalau sudah di pertengahan Ramadan mereka pasti mengucapkan kata-kata ini, dhahaba nisfuhu, mengingatkan mereka sendiri dan orang yang mendengarnya bahwa telah pergi setengahnya dari Ramadan. Ya, karena Ramadan tanpa saya dan antum, ya dia akan datang terus. Tahun depan ada atau tidak kita di dunia ini, dia akan datang. Ya, dia akan dengan segala keutamaannya, dengan segala kebaikannya, dia akan datang, ada atau tidaknya kita di dunia ini. Maka yang harus ya berjibaku ya kita ya di bulan Ramadan. Bukankah antum sebelum Ramadan pernah berdoa kepada Allah apa? Allahumma balikna fi Ramadan, dan sekarang sudah sampai di bulan Ramadan, antum mau apa? Mau terus bermalas-malasan, mau terus beralasan capek, haus dan semisalnya, maka ikhwan ketahuilah Ramadan akan pergi sementara kondisi kita tidak tahu apakah kita diampuni atau tidak. Yang kedua, kita tidak pernah tahu tahun depan kita masih berjumpa dengan Ramadan, dia akan tetap datang. Pasti selama bumi ini masih ada, dia akan datang dan terus berlalu. Terus seperti itu, silih berganti. Sebagaimana sebelum-sebelumnya ada orang-orang sebelum kita, mereka juga hadir di dunia ini, dan mungkin tahun-tahun ini dan ke depan mereka tidak lagi menjumpai bulan Ramadan. Artinya ikhwan a'azakumullah, dhahaba nisfuhu, setengah dari Ramadan telah pergi, wa nisfuhu dhahab, dan setengahnya lagi kata mereka dhahab. Apa dhahab? Emas. Ya, kenapa dikatakan setengahnya yang akan datang dari Ramadan ini emas? Ya karena jelas ada 10 hari terakhir, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Tapi kita nggak akan bahas malam Lailatul Qadar, ikhwan. So, membahas sisi yang lain untuk mengingatkan diri kita. Barangkali ini kajian kita yang terakhir, dan 10 hari mungkin ya saya dan antum tidak bermajelis ilmu lagi. Saya mengingatkan satu yang besar dalam hidup kita, ikhwan a'azakumullah. Bahkan ini terbesar. Kita tidak bicara Ramadan, kita tidak bicara Syawal, kita tidak bicara yang lain-lainnya. Kita bicara kita sebagai seorang hamba dan akan terus menjadi seorang hamba. Ya, Anda dan saya ini bukan hamba Ramadan, bukan. Ya, kita bukan hamba Syawal, kita bukan hamba Zulhijjah, kita bukan hamba Zulqa'dah. Kita hambanya siapa? Allah. Yang antum sujud di siang malam di bulan Ramadan ya Allah. Yang kita sujud di luar Ramadan juga Allah. Yang kita baca siang malam nih Al-Quran di bulan Ramadan ya itu. Di luar Ramadan juga sama itu. Artinya ikhwan a'azakumullah, tidak ada yang berubah kecuali diri kita sendiri. Dan perubahan itu ikhwan terkadang sangat cepat. Ini yang kita miris. Berarti ada yang salah di diri kita. Ya, karena perubahannya terkadang nggak nunggu seminggu setelah Ramadan. Perubahannya nggak nunggu sebulan setelah Ramadan. Bahkan perubahan itu berubahnya jarak antara azan maghrib di akhir Ramadan itu jaraknya. Berapa orang azan? 10 menit paling, 5 menit. Kita berubahnya seperti itu. Ya, begitu azan terakhir di bulan Ramadan, berarti bulan Ramadan lepas kita masuk 1 Syawal, dan malam itu kita udah berubah. Ya, padahal tiap malam kita bisa sholat berdiri lama, ikut sholat, siangnya puasa. Di malam itu bisa jadi sebagian manusia
sibuk dengan opornya, sibuk dengan baju barunya, belum kelalaian-kelalaian yang lain yang ada di dalamnya. Masalahnya sudah sebulan penuh digembleng loh. Ya, bukan sehari 2 hari, sebulan penuh dia ibadah malam. Keluar bulan Ramadan, malam pertama sudah berubah. Berarti ada yang salah di kita. Kenapa? Karena para ulama mengatakan inna min jazail hasanah. Perhatikan ucapan ini. Inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Antum harus takut dengan ucapan ini. Ya, bukan ayat, bukan hadis, tapi ini kumpulan dari semua dalil yang ada mengerucut pada satu ucapan ini. Inna min jazail hasanah. Sesungguhnya ciri amalan yang diterima, kata para ulama, adalah al-hasanatu ba'daha. Dia dikasih kemampuan untuk melaksanakan ibadah itu. Meskipun nanti secara kuantitas 11 rakaat mungkin bisa jadi cuma mampu melaksanakan ya mungkin 3 rakaat witirnya saja, tapi tidak lepas. Ini indikator, kata para ulama, ibadah sebelumnya itu diterima. Paham? Kalau antum dimampukan ibadah setelah ibadah, ini indikator besar bahwa ibadah yang sebelumnya diterima. Dalilnya banyak. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, dalil-dalil tentang balasan kebaikan mesti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi hati-hati ikhwan. Kalau malam pertama di bulan Ramadan kita lepas dan sudah nggak lagi mengamalkan sebelumnya, kalau puasa jelas nggak boleh karena Idul Fitri masuk puasa haram. Minimal Al-Quran dan sholat malam. Hati-hati. Maka yang menentukan nanti antum, kita nggak menjazmkan pasti diterima, pasti tidak diterima, nggak begitu. Ya, tapi ada indikator dari yang kita lakukan, apakah sebelumnya diterima atau tidak. Lihat nanti malam takbiran. Lihat. Diingat-ingat ya, lihat malam takbiran. Kalau anda masih menyentuh Al-Quran, semoga bacaan Al-Quran antum selama Ramadan diterima. Kalau antum masih sholat malam, mungkin secara kualitas dan kuantitas saya yakin beda. Karena setan sudah kembali seperti dulu mengganggu antum. Dah nggak usah banyak-banyak ya. Jadi dibisikinnya tuh, ini bukan bulan yang dilipat ganda. Terus macam-macam nantinya. Tapi saya nggak bilang kualitas dan kuantitasnya tetap nggak bisa. Nggak bisa. Ya, minimal ada gangguan dari luar, tapi antum tidak meninggalkan. Ini yang saya mau bicarakan, ikhwana azakumullah. Yang pertama, bahwa ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, ayat ini tidak akan pernah berubah selama antum hidup. Catatan penting. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah tidak pernah mengubah perintahnya, tidak pernah mengubah aturannya. Apa yang sudah Allah tetapkan ini akan terjadi sampai hari kiamat. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masukkan ke dalam hati kita bahwa saya diciptakan oleh Allah, kata Allah, untuk ibadah. Mau di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan. Tapi kita diciptakan untuk ibadah, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi sampai kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, antum tetap wajib ibadah. Tapi nanti ada perkataan Imam Syafi'i yang luar biasa. Ada tiga hal jarang manusia itu, jarang itu bukan berarti tidak ada. Ya, karena ada orang sedekah ketika kaya, tapi ketika miskin belum tentu bisa. Ada orang dalam kondisi atau walafiat bisa sholat, tapi ketika jatuh terpuruk sakit belum tentu dia bisa ibadah. Tapi nanti insyaallah akan kita lewati ucapan emas dari beliau. Ini harus dipahami bersama ikhwan bahwa Allah menciptakan kita untuk ibadah kapanpun, dimanapun, mau antum bulan apa. Ramadan itu hanya memperbesar kemungkinan kita untuk bisa dapat banyak kebaikan. Tapi yang harusnya sekian mungkin dilipat gandakan, harusnya sekian mungkin dikembangkan jadi sekian. Tapi untuk masalah ibadah tidak ada yang berubah. Tetap kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah sepanjang masa. Lalu pertanyaan kedua, setelah kita tahu bahwa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita tetap harus ibadah. Pondasi kedua yang harus kita tahu dalam surat Al-Hijr
ayat 99, ayat terakhir ini. Kalau ada pertanyaan, sampai kapan Ustaz saya harus ibadah? Sampai kapan saya harus ibadah kepada Allah? Maka jawabannya ada dalam surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu. Ya, perhatikan susunan ayatnya. Wa'bud, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu, yang telah menguasai kamu dan mengatur kamu. Diingatkan manusia bahwa kenapa dia harus beribadah kepada Allah? Karena dia yang menciptakan, mengatur dan menguasai. Maka ayat ini bicara wa'bud rabbak, ya, bukan sembahlah yang telah memberikan kamu makan. Ya, ada orang memberikan makan tapi nggak menciptakan dia. Ada orang bisa ngatur tapi dia tidak menciptakan. Di sini diingatkan oleh Allah, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu, mengaturmu dan menguasaimu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyaka al-yakin, sampai datang al-yakin kepada kalian. Apa al-yakin di sini? Kematian. Ya. Ada sebagian pemahaman yang keliru, ya, atau boleh kita katakan pemahaman ini ya sesat dan menyesatkan. Disesatkan oleh para ulama. Ada tingkatan dalam Islam, ada istilah ma'rifat, saya nggak hafal, ya. Ada istilah hakikat, gitu-gitulah. 4 macam tahapan atau 5 macam tahapan katanya manusia ini. Nah, kalau sudah di tingkat tertinggi, dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat, puasa, zakat. Kenapa? Karena sudah yakin. Ya, katanya sudah yakin berdasarkan ayat ini. Ya, tidak usah banyak dalil. Tanyakan ke dia, Nabi meninggal hari apa? Nabi meninggal hari apa? Senin. Kapan Bu? Seninnya pagi, siang, sore, malam. Waktu duha. Ya. Kalau wafatnya Nabi itu sepakat karena sahabat masih hidup. Yang diperselisihkan itu adalah tanggal lahirnya Nabi. Karena saat itu para sahabat belum ada, ya. Belum ada pencatatan sejarah. Paham? Maka dipermasalahkan kapan lahirnya Nabi. Kalau wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal justru itu sepakat. Maka antum hati-hati di sini. Tapi kita lagi nggak bicara itu. Beliau wafat di waktu duha, ikhwan. Ya, berarti kan melewati subuh di hari Senin itu. Pertanyaan sederhana saya, nggak usah pakai dalil, mantap mereka. Nabi di hari Senin itu subuhnya masih sholat nggak? Masih. Beliau buka tirai, Abu Bakar mau mundur, disangka Nabi mengimain, ada Nabi tetap sit. Nabi ngasih isyarat, tetap imami. Ya, Nabi ingin melihat saja. Itu detik-detik Rasulullah wafat masih melaksanakan ibadah. Jadi salah pendapat orang kalau sudah yakin adanya Allah, yakin ini itu ini, sudah nggak perlu lagi melaksanakan ibadah. Ini pemahaman yang keliru dalam agama dan berkembang pemahaman ini. Sehingga orang meninggalkan sholat dengan keyakinan ayat ini. Kalau sudah yakin katanya sudah enggak. Ini salah. Tapi ayat ini berbicara sampai kapan kita ibadah, ikhwan? Sampai ajal menjemputmu, ya. Hatta ya'tiyaka al-yakin, sampai al-yakin mendatangimu. Dari sini, ikhwan a'azakumullah, maka kita dituntut ibadah sepanjang masa dan sampai kita mati. Dari dua dalil ini mengerucut pada apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dalam surat Al-Imran ayat 79. Ini penting agar kita tidak menjadi hamba Ramadan saja, menjadi hamba Syawal saja, ya. Karena nanti kita akan jelaskan juga hadis Nabi. Kenapa Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta? Seakan memberi isyarat jangan sampai bertakwa hanya di masjid aja, ketika di pabrik aja baik, ketika di luar rumah dengan teman-temannya baik, tapi ketika di luar, ya, dia seperti tidak ada kendali. Ya, Nabi seakan-akan mengatakan kondisi ini. Kita ke surat Al-Imran dulu ayat 79, ikhwan. Ini ayat yang memerintahkan setelah kita tahu kita ibadah, tujuan Allah menciptakan kita ibadah. Lalu yang kedua, sampai mati kita tetap ibadah, nggak Ramadan saja, ya. Maka lihat ayat ini, surat Al-Imran ayat 79.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka li basarin ayyutiyahul kitaba wa hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah, tidak layak bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian lantas mengatakan kepada manusia, jadilah kalian penyembahku, bukan penyembah Allah. Lalu Allah katakan kunu, perhatikan nih ya. Allah mengatakan jadilah kalian rabbaniyin. Ya, jadilah kalian rabbaniyin. Apa rabbani? Rabbani tingkatan tertinggi, ikhwan. Ulama yang paling tinggi adalah ulama rabbani. Pendidik yang paling tinggi adalah pendidik rabbani. Taib, ya. Apa sih rabbani itu, ikhwan azakumullah? Seorang yang ibadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, dan tulus, dan dia ibadah sepanjang masa. Nanti kita tahu ciri orang yang ibadahnya tulus itu seperti apa. Ya, di antaranya dia tidak terpengaruh terhadap pujian dan celaan. Ada orang pundung, azan, enak sih azannya. Terus gak azan-azan lagi kapok dia, bukan memperbaiki. Maka perlu dilihat ini orang, ya, dia azan untuk siapa? Kalau azan untuk Allah, ada orang sedekah, titik pisan sih, gak mau lagi dia, atau bahkan nambah sedekahnya karena dibilang setitik pisan. Hati-hati yang seperti ini, Ikhwan. Ya, orang-orang robbani dia ibadahnya gak terpengaruh terhadap manusia. Ya, makanya Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah. Ya. Karena anaknya Aisyah pernah dituduh zina. Ya, hadis ifk. Aisyah dituduh zina. Maka Abu Bakar menyetop suplai kepada fakir-fakir miskin yang selama ini dia tanggung. Ditegur sama Allah. Ya, kamu selama ini ibadah untuk siapa? Kalau untuk Allah lanjut aja. Ya, tapi kalau karena manusia kamu ikut-ikutan nyebarin, stop sembakonya, enggak. Baik, ini Abu Bakar. Maka ikhwan azakumullah, ciri orang rabbani salah satunya juga dia ibadahnya ya ikhlas, ya ikhlas, tulus, dan tadi ada indikator-indikator yang bisa kita ketahui. Di sini Allah memerintahkan kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian seorang yang rabbani, ya. Apa itu rabbani? Tadi seorang yang menyembah Allah dengan ikhlas, ya, tulus, dan seterusnya. Ya, tentu ibadahnya dengan ilmu, beramal, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari tiga dalil ini, ikhwan, pertanyaan mendasar lainnya, ya. Setelah kita tahu kita diciptakan untuk ibadah, setelah kita tahu bahwa ibadah kita sampai mati, dan setelah kita tahu bahwa kita harus ibadah kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun sebagai bukti kita hamba Allah, maka ada perkara yang harus kita tahu selanjutnya. Apa itu? Berapa banyak kita harus ibadah? Yang bisa jawab, seperti apa dan berapa banyak kita harus ibadah? Karena tiap manusia punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin 11 rakaat bisa. Ada yang cuma 5, ya. Ada yang mungkin witirnya aja 1 rakaat, ada yang witirnya aja 3 rakaat. Maka perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini. Pegang ini di luar bulan Ramadan dan di dalam Ramadan, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul a'mali ilallah. Perhatikan nanti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak menyebut amalan. Apa saja amalannya nanti teman-teman di 10 hari tersebut, dan di luar itu nanti di luar Ramadan apapun amalannya, perhatikan hadis ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah punya sifat, bukan jenis amalannya apa aja. Antum sih amalannya mau sedekah kayak, mau sholat kayak, mau baca Quran kayak, apa saja. Tapi di sini menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri amalan yang paling dicintai itu cirinya apa, punya sifat bagaimana. Perhatikan, sifatnya 2. Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sifat atau ciri yang pertama, adwamuha, amalan itu dikerjakan secara terus menerus. Ini cirinya. Nabi tidak bicara ya amalan ini indah. Ciri amalan apa saja kalau dilaksanakan terus menerus, ini menjadi amalan yang paling dicintai. Apa aja?
Antum ingat? Ada sahabat yang nggak disebutkan namanya sampai detik ini nggak ada, nggak diketahui namanya. Tapi orang ini dijamin masuk surga. Saya mau kisahkan. Ini orang Adwam, nggak besar dia, ya. Bahkan dia sendiri nggak ingat dia punya amalan yang besar, ya. Kata Nabi SAW, sayati alaina rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi akan datang laki-laki dari ahli surga. Nongol orang itu. Sahabat yang lihat orang itu, ya antara wahyu, Nabi kan ngomong dengan wahyu. Tapi kenyataannya ini orang bukan orang, ya kalau Abu Bakar jelaslah keutamaannya. Abdurrahman bin Auf jelas keutamaannya. Utsman bin Affan atau Khalid bin Walid. Tenarnya tuh tahu, itu kan Khalid bin Walid dengan perangnya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman bin Affan dengan sedekahnya, Abu Hurairah dengan hafalan. Ada kan orang-orang terkenal dengan apa istilahnya? Ya keistimewaannya, ya. Ada orang terkenal dengan gantengnya, ada orang terkenal dengan keturunannya yang hebat. Ya, oh ini fulan ya dari terah ini. Orang bisa jadi. Laki-laki ini yang datang nggak ada di deretan mujahid itu, nggak ada namanya. Ya artinya biasalah, bukan kayak Baro bin Malik, bukan kayak Khalid bin Walid, ya. Di deretan para donatur pun nggak masuk dia golongan Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman, nggak ada. Di deretan para qori juga nggak ada. Di deretan para ahli fikih Nabi nggak ada. Di deretan ahli tafsir Nabi, di deretan dai-dainya Nabi nggak ada orang. Maka sahabat, ya di antara dua pilihan. Kenyataan yang dia lihat dengan informasi dari Nabi. Kata Nabi ini ahli surga. Tapi mereka lihat biasa baik orangnya, ya. Masalahnya Nabi mengucapkan ini nggak sekali, dua kali, tiga kali Nabi bilang dia termasuk ahli surga. Nongolnya dia juga, paham? Akhirnya ada seorang sahabat yang penasaran, ya. Akhirnya dia cari alasan, ya dia mikir, ya mungkin siang kita nggak lihat, jangan-jangan malam dia baca Quran dari ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan sholat malam dari ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan sedekahnya malam dia keluar malam-malam, ya seperti ya cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Zainal Abidin, ya sekota tidak ada yang tahu, taunya baru ketika dia meninggal dimandikan ternyata di punggungnya banyak kapalan, ternyata dia yang selama ini ngangkat, ada yang modelan begitu, jangan-jangan kayak gitu maksudnya. Maka dia cari alasan, saya mau nginep di rumahmu, ada ini, ya, pokoknya alasan-alasan nggak bohong. Akhirnya diizinkan. Tujuannya satu, pengen ngintip sebetulnya, karena Nabi menginformasikan dia termasuk ahli surga. Tapi kenyataannya ini orang biasa baik, ya biasa baik, nggak ada muncul yang, ya tadi saya katakan, ya kalau kenapa Khalid bin Walid terkenal, ya karena panglimanya. Gampangannya gitu. Kenapa Abdurrahman bin Auf ya bisa terkenal, ya dengan sedekahnya. Kurang lebih kan gitu, ya. Malam pertama biasa baik, ya. Ya biasa tuh tidur, bangun sholat malam, bukan yang sepaneng dari ba'da isya sampai subuh sholat, enggak, ya. Malam di rumah, enggak keluar bawa sedekah dibagi-bagikan di tengah, enggak. Sampai 3 malam dia begitu. Akhirnya kan jatah tamu kan 3 hari. Setelah 3 hari ada kewajiban kita untuk jamu dia dan semisalnya. Kalau setelah itu masih kita baik, ya ihsan saja. Ya, kewajiban dia hanya 3 hari. Ada jujur, saya sebetulnya kesini tujuannya tadi untuk tahu, karena Nabi mengatakan kau termasuk ahli surga. Jelas dia jelaskan. Kami nggak lihat ada keistimewaan. Bahkan 3 malam saya dengan saya biasa aja. Kok bisa, gitu kan? Adwam dia ikhwan. Ya kata laki-laki ini nggak disebutkan namanya sampai, ya. Tapi bayangkan dahsyatnya amalan yang terus menerus. Iya, dia mengatakan kamu tahu lah malam saya ngapain, siang juga saya ngapain. Tidak ada yang hebat kok, ya. Cuma dia ingat. Tapi, ini amalnya ternyata di sini dia. Dia nggak kelihatan keluar nominalnya, dia nggak kelihatan keluar tenaganya, ucapan enggak. Tapi di sini dia. Tapi adwam. Dia mengatakan setiap mau tidur, perhatikan, berarti dawam dia. Berarti dia istiqomah di satu amalan. Maka saya pernah katakan di khutbah Jumat, ya. Antum punya satu amalan yang antum kerjakan seumur hidup. Apa saja? Nggak usah yang besar-besar, ini sahabat. Ya Allah.
Dia tidak ada di deretan para mujahid, dia tidak ada di deretan para donatur, dia di deretan para qori dan semisalnya. Tidak ada dia. Tapi orang ini punya sesuatu yang tidak dimiliki yang lain sebagian besar. Apa? Dia punya kebersihan hati. Setiap mau tidur, dia maafkan orang yang punya salah ke dia. Dan setiap mau tidur, dia lepaskan seluruh penyakit-penyakit hati. Dia pengen motor temannya yang bagus, dia pengen mobil yang bagus, dia pengen rumah. Dia lepaskan semua itu sudah. Tidur dalam keadaan tidak ada, ya itu kan penyakit hati. Ya, kadang kan kita nyimpan tidur tuh masih nyimpan marah, nyimpan keinginan-keinginan yang ya tidak ada kewajiban kita untuk menggapainya. Dilepaskan semua itu. Dan dia lakukan setiap mau tidur, menunjukkan dia istiqomah. Paham? Inilah yang menjadikan dia masuk surga. Bukan perkara-perkara yang dahsyat, yang besar yang kita pikirkan. Yang jelas Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah apapun itu asal dikerjakan secara terus menerus. Jadi nanti keluar Ramadan ikhwan, ya. Satu, antum bisa ngelihat ibadah Ramadan antum kalau diterima berarti dikasih kemampuan melaksanakan ibadah. Terus, ya saya yakin gak bakal antum 11 rakaat tiap malam di luar Ramadan. Karena ya tadi faktor X-nya sudah ganggu, setan sudah ganggu, kemalasan nambah dan ini itu, situasinya sudah nggak kondusif, nggak ada temennya untuk melakukan ketaatan, pasti berubah. Tapi dia laksanakan ibadah ini terus menerus. Al-Quran mungkin yang sehari sejuz, mungkin dia hanya baca setengah juz atau bahkan mungkin kurang, tapi nggak ditinggalkan. Berarti amalan ini termasuk yang paling dicintai oleh Allah. Sedekah di Ramadan antum biasanya semalam 10.000, keluar Ramadan jadi 5.000, tidak masalah. Jadi 1.000 tidak masalah, tapi adwam. Berarti amalan itu dicintai oleh Allah dan indikatornya amalan itu diterima. Tapi karena antum dilaksanakan terus menerus tidak ditinggalkan. Karena memang kenyataannya begitu. Seorang yang dikasih kemampuan oleh Allah untuk ibadah dan diterima, maka biasanya setelahnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah juga mengatakan faida farogta fangsok, ciri-cirinya selesai ini laksanakan ini, selesai ini laksanakan ini, dan seterusnya. Ciri pertama dari amalan yang paling dicintai apapun itu dia dilaksanakan secara terus menerus. Yang pertama. Sifat kedua dari amalan yang dicintai dan paling dicintai oleh Allah, ahab ya di sini, ya. Paling dicintai oleh Allah adalah yang kedua, wa in qalla. Setelah kita tahu yang paling dicintai adalah yang dilaksanakan terus-menerus, maka dia punya sifat tetap dikerjakan meskipun sedikit. Perhatikan, dua sifat ini antum pegang. Apapun ya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, setelah Ramadan tetap kerjakan dan meskipun sedikit. Ya, dari sini Nabi SAW menginformasikan kepada kita ikhwan, bukan kuantitas. Bukan kuantitas. Jangan sampai antum benar-benar sholatnya dari ba'da isya sampai subuh misalkan, ya, sambil pegang mushaf dibaca 15 juz. Terus nanti sholat malam lagi ketemunya kapan? Ya, tahun berikutnya. Enggak begini ibadah itu. Ibadah kata Nabi SAW yang paling dicintai adalah yang dilaksanakan terus menerus meskipun sedikit. Tayyib ikhwan a'azakumullah. Dari sini kita bisa mengerucutkan setelah kita tahu ibadah itu ya akan ada sepanjang masa sampai kita mati dan tetap ibadah kapanpun dimanapun, dan ibadah itu dilaksanakan ya terus menerus meskipun sedikit. Maka setelahnya kita mengerucut kepada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya katakan di awal. Kenapa Nabi sampai mengatakan ini? Nabi bersabda ini ikhwan bukan ya baru 10 tahun belakangan, beliau sudah mengatakan 14 abad yang lalu. Ya, artinya sudah mengatakan. Beliau, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Di sini Hasan Sahih dari sahabat Abu Dar, Jundub bin Junada dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan hadis yang agung ini ikhwan. Ya, ini juga sekaligus menampar kita semua. Karena tadi saya katakan ada orang bisa baik kalau di masjid itu baik banget, masya Allah. Ya, kalau lagi ngumpul dengan teman-teman kerjanya hampir nggak ada celah
Kalau lagi dekat dengan orang-orang, ya hampir nggak ada noda dia. Tapi beda urusan ketika di luar masjid, beda urusan ketika lagi sendirian, beda urusan ketika lagi nggak ada yang kenal, ya. Nggak ada yang kenal tuh lagi safar tuh, ya kan nggak ada yang kenal, antum mau maksiat mau nggak ada yang tahu, ya. Kayak manusia itu tabiatnya terlihat ketika dia sedang safar, males ya males, ya nunda sholat ya nunda sholat, ya matanya jelalatan ya dia kan nggak ada yang kenal, nggak ada yang malu, ya. Saya kalau mau macam-macam di Cirebon izin, ya flyernya di mana-mana, videonya di mana-mana orang kenal, izin. Tapi kalau di Jakarta, misal, ya, atau di Surabaya, misalkan, nggak ada yang tahu, ya. Ini ada di Firmansyah ngisi pengajian di sini, nggak ada yang tahu, ya. Saya mau apa terserah, nah, makanya gitu. Tapi kalau orang itu bisa menjaga dirinya, ikhwan azakullah, maka saya usahakan tetap kondisi begini nih, mau naik kereta, mau naik bus, ya minimal tuh isin ning jenggot, isin ning peci, isin ning jubah, gitu kan. Kadang kita perlu begitu, ya. Kalau kita lepas tuh hilang identitas kita. Itu kalau saya, ikhwan, mengusahakan diri seperti itu, ya. Terutama kalau di luar. Karena tadi lah nggak ada Mas Syafiq lihat ini, gitu kan, santai baik, ya nggak ada fulan yang lihat. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Nanti kita jelaskan hadis yang sangat menakutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke hadis tadi, teman-teman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya hadis ini juga wajib kita ingat seumur hidup. Ini pesan Nabi, ya, bukan dari saya. Beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kalian berada. Coba antum renungi hadis ini. Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah, tetaplah baik dimanapun dan kapanpun berada. Jelas, ikhwan, Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang akan terjadi pada manusia ketika dia sendirian, ketika dia dengan kelompok yang sama-sama ahli maksiat. Ya kadang tidak sendirian juga. Ada orang-orang yang memang bersekutu dalam maksiat. Udah, jangan bilang ya ke bos, jangan bilang ke fulan, jangan bilang ke fulan, kita bareng-bareng aja di sini. Tapi ada yang begitu juga. Saya teringat hadis Nabi SAW yang tadi saya katakan, ikhwan, hadis ini masih menjadi ganjelan di hati saya khususnya. Karena begitu menakutkan hadis ini, ya menurut saya. Karena diinformasikan oleh Nabi kita yang mulia SAW, beliau bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati. Ya, 14 abad yang lalu beliau SAW mengatakan, la'a'lamanna, ya, saya mengetahui min ummati, umatku. Orang Islam atau orang kafir berarti? Islam lah disebut umatku, ya. La'a'lamanna min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin, ya, mithlu jibali tihamah. Saya tahu nanti umatku, ya, akan datang di hari kiamat, ya'tun, ya, dia datang di hari kiamat bihasanat, dengan pahala yang sangat banyak. Nabi nggak menyebut hasanah, nggak bilang mufrad, tapi Nabi menyebut dengan jamak. Artinya pahala yang dia bawa bukan hanya satu, banyak. Nabi mengatakan, ya la'a'lamanna min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat. Dia bawa pahala yang sangat banyak. Banyak pahalanya. Bahkan saking bersihnya pahala ini, mithlu jibali tihamati bidon. Pahalanya ini seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu punya sifat putih bersih. Berarti ini orang bukan orang sembarangan, ikhwan. Bukan orang sembarangan, ya. Dia diakui umat Muhammad. Yang kedua, diakui pahalanya banyak dan putih bersih. Namun yang jadi masalah adalah di tengah hadis ini Nabi mengucapkan satu yang membuat kita takut. Beliau mengatakan apa? Faja'alallahu haba'an mansura.
Allah menjadikan pahala ini seperti debu yang berterbangan. Debu, bukan pasir. Kalau pasir segrade-grade rendahnya masih ada harganya. Ya. Kerikil sejelek-jeleknya masih ada harganya. Ya, ada yang jualannya dan ada yang beli. Tapi kalau sudah debu, ada. Nggak bisa ditimbang. Dia umul mizan mau nimbang apa? Debu nggak ada nilainya. Nggak ada yang perjualbelikan debu. Ya ada sih buat tayamum. Ada sesuatu nggak berharga sama sekali. Ya, dia hanya pengganti aja di Islam. Kalau nggak ada air ada debu. Ya, dijadikan pahalanya seperti debu yang berterbangan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini ngeri, ikhwan. Pernah saya katakan ke antum, kalau Nabi nggak bilang ummati, saya nggak pusing. Kenapa? Berarti orang kafir. Kalau orang kafir jelas, kita udah belajar di kitab tauhid. Salah satu penyebab pahala dihapuskan adalah dengan berbuat syirik. Lain asrokta la yahbatona amaluk. Jika engkau berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Orang kafir jelas masalahnya. Masalahnya di sini Nabi bilang siapa? Umat Islam, ummati. Berarti orang Islam dia, bukan kafir. Ini yang menjadi pikiran saya sampai detik ini. Ini orang Islam tapi pahalanya dijadikan seperti debu yang berterbangan. Maka ada sahabat Thauban ketakutan saat itu, dia bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana jalihim. Wahai Rasulullah, tolong sih jelasin ke kami ciri-ciri mereka nih. Jangan-jangan ciri itu ada pada saya dan kami nggak ngerti. Kadang begitu. Dia tidak tahu, berjalan berbulan bertahun, ternyata dia dalam kondisi salah. Bisa jadi, ya kita mengamalkan misal sholat, ya ada tindakan atau sedekapnya misalkan, atau tata cara mengangkat tangan ketika tasahudnya, mungkin berjalan puluhan tahun. Baru kenal, oh ternyata dalilnya yang sahih adalah tidak seperti itu. Mungkin terjadi. Ya, kita meyakini satu keyakinan yang selama ini kita yakini, ternyata keyakinan ini salah, misal bisa jadi. Maka sahabat bertanya, Rasulullah tolong sifatkan kepada kami ciri-ciri mereka. Karena ini begitu mengerikan. Umat Muhammad pahalanya banyak, bahkan putih bersih, tapi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilai sama sekali. Maka para sahabat saat itu diantara yang beranikan diri, Thauban namanya. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, sifatkan kepada kami, ya, jangan-jangan kami masuk di golongan mereka wa nahnu la na'lam, dan kami nggak tahu, kami di posisi mereka. Ya, ketakutan sahabat ketika ada informasi seperti Umar bin Khattab, ya, pernah, ya bisiki sahabat Hudzaifah, karena Hudzaifah ini menyimpan rahasia-rahasia Nabi. Siapa yang munafik, ya, siapa yang pura-pura masuk Islam, siapa yang pengkhianat, dan rahasia pokoknya ada di situ. Sekelasnya Umar pernah ketakutan. Dia bilang ke Hudzaifah, Nabi pernah nyebut nama saya enggak di deretan orang munafik. Ya, Hudzaifah enggak. Nabi enggak pernah menyebut nama. Saking mereka takut, jangan-jangan enggak kerasa saya ada buat kemunafikan. Ternyata saya nggak sadar. Kurang lebih begitu. Maka kata Nabi SAW menjelaskan ciri mereka. Nabi nggak nyebut nama orang, alhamdulillah, tapi menyebut ciri mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Amma innahum, mereka, kata Rasulullah SAW, min jildatikum atau ikhwanikum, mereka saudara kalian. Berarti fix dia orang Islam, bukan orang kafir, karena Nabi menyebut saudara kalian. Ya. Sebagaimana ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sama orang beriman itu bersaudara. Berarti dia fix orang Islam. Nabi di awal menyebut ummati, di sini juga Nabi menyebut saudara kalian. Kalau orang kafir nggak mungkin Nabi menyebut saudara kalian. Cirinya. Yang kedua, wa min jildatikum. Jadi jenis kalian juga, ya, jenis manusia juga, ya, bukan dari bangsa jin, malaikat apalagi. Dari jenis manusia. Bahkan yang lebih dahsyatnya Nabi mengucapkan begini, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Ya, mereka juga sholat malam seperti kalian. Ajib, ikhwan. Ya, Nabi menyebut amalan yang nggak biasa manusia biasa lakukan. Sholat malam itu nggak biasa. Nggak banyak orang bisa melakukan. Ya, orang-orang yang Allah tolong, boleh antum bangun malam. Saya pernah katakan, bisa antum bangun malam, nggak bisa tidur lagi ketap-ketip, tapi belum tentu bisa melaksanakan sholat malam. Ada orang jam 2 otomatis matanya melek, nggak ngantuk lagi. Kelabak lubuk, belum tentu bisa sholat
malam. Ada orang bangun malam menyengaja untuk nonton bola bisa, tapi belum tentu untuk salat. Kurang lebih begitu. Taib. Nabi menyebut ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka salat malam seperti kalian. Bukan saudaranya, bukan orang Islamnya, bukan salat malamnya yang buruk. Walakin kata Nabi, tapi ini cirinya. Ya. Idza khalau. Nah, ini kita hubungkan dengan di sini. Nabi kan bilang, bertakwalah kalian kapanpun dan dimanapun kalian berada. Mau lagi banyakan, mau lagi sendirian. Di hadis Sauban tadi, Nabi mengatakan, walakin, tapi, idza khalau. Kalau mereka lagi sendirian, nggak ada yang lihat, ya, nggak ada yang mantau, bimahamilillahin takahuha kata Nabi. Mereka berani merobek keharaman Allah. Lagi sendirian di kamar, ya, nggak diketahui istrinya, nggak diketahui anaknya, nggak diketahui rekan kerjanya, sendirian aja. Dia berani merobek keharaman. Ini ciri yang menonjol dari mereka. Bukan sholat malamnya ya, yang buruk, bukan amalan yang buruk, tapi beraninya dia ketika lagi sendirian. Itu ciri mereka, ya. Maka ikhwan a'azakumullah, Nabi berpesan 14 abad yang lalu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Maka kita kembangkan jamaah sekalian a'azakumullah. Pertama, ya, kita bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi. Ya. Kondisi manusia itu ikhwan, ya kalau nggak lagi baik ya lagi sempit gitu aja, ya. Baik bersyukur, sempit bersabar. Kondisi kita kan dua, berubah-ubahnya gitu, udah seumur hidup gitu, ya. Dapat kebaikan bersyukur, dapat sesuatu yang tidak mengenakan bersabar. Itu aja sudah, ya. Nah, karena kondisi begini kita syukur, bisa ibadah, ya, bisa mendengar ayat-ayat bersyukur. Nanti ada waktunya kita demam, kita sakit, tugas kita bersabar. Dalam semua kondisi ikhwan a'azakumullah, orang itu wajib bertakwa kepada Allah. Dalam surat Qaf, ya, dalam surat Qaf, saya lupa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uzlifatil jannatu lil di tengah-tengah, ya, di antum cari aja. Coba sebentar. Di surat Qaf. Ayat ini menjadi penting ikhwan a'azakumullah, ya. Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Sebentar. Kender kalau aplikasi gratis tuh banyak iklannya. Surat Qaf. Qaf itu juz 26. Surat Qaf ayat 31, 32, 33. Tapi akan kita bacakan di awal-awal aja nih. 31, 32, 33. Saya akan cepatkan ikhwan. Perhatikan di situ, ya. Maka kita harus bertakwa kepada Allah. Cirinya siapa? Ciri orang bertakwa dan akan masuk surga. Lihat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kalau mau lengkap sampai 35, 31 sampai 35. Kata Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id, dan kami dekatkan surga sedekat-dekatnya, ya, kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang bertakwa. Cirinya gimana? Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan likulli awabin. Mereka punya sifat awabin. Awabin itu apa sih? Kembali. Kembali di 3 kondisi. Dalam kondisi baik dia kembalikan ke Allah, ini semua dari Allah, kekuatan ini dari Allah, keberhasilan ini dari Allah, dia kembalikan. Ini ciri orang yang bertakwa di sini, atau orang yang akan masuk surga. Ciri kedua, ya, orang awam adalah dia kembalikan seluruh perkara yang buruk juga ini takdirnya Allah, dan seluruh takdir Allah baik. Yang ketiga, ketika dia berdosa, ya,
Dia tahu harus minta maaf ke siapa. Dia tahu harus bertobat kepada siapa. Ini awabin. Apa urusannya dengan pembicaraan kita, ikhwan? Azakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah dalam semua kondisi. Ya, mau dari baiknya, mau dari antum tertimpa musibah yang tidak mengenakan atau antum terkena dosa, antum tetap stabil dalam ibadah. Ini yang baik, ya. Yang nggak bisa berdiri tetap sholat, tapi dalam kondisi duduk. Antum lagi banyak uang sedekah, lagi berkurang pun tetap sedekah dengan jumlah nominal yang mungkin berkurang. Maka ini orang tetap bertakwa dalam semua kondisi. Karena jarang, ikhwan. Mungkin dalam lagi banyak dia ya biasa kalau sedekah. Tapi dalam kondisi bawah dia akan banyak pertimbangan. Saya saja kurangin. Ya, kalau saya keluarkan malah tambah berkurang. Tapi orang yang stabil keimanannya, ikhwan, ittaqillah itsuma kunta, dia akan tetap ibadah. Mungkin dengan nominal yang jauh berbeda. Mungkin sebulan bisa keluarkan 1 juta, mungkin dalam kondisi putaran bawah dia keluarkan 5.000. Memang segitu kondisinya. Tapi dia tidak selesai ibadahnya. Ini ciri orang bertakwa dimanapun berada dan kapanpun berada. Ini dalam semua kondisi, ya, mau dia lagi lapang, mau lagi susah, ya, seperti Nabiullah Yunus lagi baik dia tetap baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, lagi dalam kondisi buruk pun dia tetap berdoa dengan doa itu. Yang kedua, dia bertakwa dalam semua waktu, ya. Waktu kita 24 jam, ada orang bisa bertakwa di jam kerja, baik banget, dari jam 7, jam 8 sampai jam 4. Karena di pabrik dari jam 5 baik banget. Tapi setelah itu dia tidak lagi. Ada yang begitu. Ini namanya orang tidak bertakwa di semua waktu. Tapi orang bisa bertakwa di semua waktu. Ya, mau di waktu jam kerja, di luar jam kerja. Mau di waktu sholat, di luar sholat. Mau di masjid atau di luar masjid, dia tetap bertakwa. Ini bertakwa dalam semua kondisi waktu. Saya cepatkan, ikhwan. Lalu ikhwan azakumullah, yang terakhir, kita 6 menit lagi ya. Saya bawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, kalau bisa jangan tiga-tiganya ini. Kita masuk yang jarang aja. Apa itu? Kata beliau, aizatul asya'i thalathah. Ada 3 hal yang paling jarang, kata beliau, terjadi. Ada 3 hal yang jarang sekali terjadi. Yang pertama, ya, al-judu min qillah. Seorang yang tetap bersedekah, tetap berbuat baik dalam kondisi qillah, kondisi sedikit. Ini jarang terjadi. Ya, rata-rata kalau sudah jatuh, ya tadi pertimbangannya saya juga kurang, saya juga langsing itu dan semisalnya. Maka kata beliau, tetap murah hati atau dermawan saat kondisi susah dan tidak memiliki banyak harta. Min qillah, saat kondisi sedikit dia tetap. Yang kedua, al-wara'u fi khalwah. Ini jarang terjadi tapi ada. Ya, tadi sesuai dengan hadis Nabi. Orang ini tetap takut kepada Allah, tetap menjaga dirinya meskipun sedang sendirian. Ini jarang terjadi. Rata-rata kalau lagi banyak bisa, tapi kalau lagi sendirian tidak bisa. Rata-ratanya begitu. Maka beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, ini jarang terjadi. Apa itu? Orang tetap kondisi baik dalam kondisi dia sendirian tetap sholat, sendirian tetap baca Quran, ya. Kalau lagi begini ya mungkin dia baca Quran, lagi begini rajin, tapi kalau lagi sendirian tidak lagi, ya. Tapi ya ada menunjukkan, tapi beliau mengatakan ya jarang terjadi. Yang ketiga, ikhwan, ya, kalimatul haq inda man yurja au yukhaf. Seorang yang tetap mengatakan kebenaran di depan orang yang dia takuti, orang yang dia harapkan. Rata-rata ya contohnya seorang ya kalau kita orang Indonesia mengatakan asal bos senang, asal atasan senang, tidak peduli dia mau salah atau tidak. Kata Imam Syafi'i jarang terjadi apa? Orang yang tetap mengatakan kebenaran meskipun orang yang dia takuti melakukan kesalahan, dia tetap mengatakan ini tidak benar, ini tidak salah. Diterima atau tidak dia tetap mengatakan. Maka kata Imam Syafi'i ini jarang terjadi orang seperti ini. Ya, tapi mungkin ada. Ya.
Tapi ikhwan a'azakumullah, ini dalil-dalil yang kita bisa bawakan dan banyak yang sudah kita sampaikan ikhwan a'azakumullah. Semoga Allah karuniakan kepada kita kemampuan ibadah di semua waktu, di semua kondisi dan seterusnya sampai kematian datang kepada kita dan kita masuk ke soal jawab insyaallah. Ya, silakan langsung aja untuk bertanya. Organ tubuhnya dari persilakan. Ya, jelas kasus ini biasanya oke. Berarti masalah terhapusnya suatu amalan. Ya. Masalah itu syirik. Dalam lingkungan kita ini kan bersosialisasi dengan masyarakat juga. Dalam lingkungan kita kan ada yang namanya sedekah bumi atau acara makaman gitu. Iya. Nah, terjadi hal itu suatu waktu kita tuh disuruh gitu. Iya. Disuruh oleh seseorang untuk mempersiapkan acara-acara tersebut. Nah, di situ juga ada yang acara untuk sesembahan. Iya. Kita menolak dalam satu teman kita tidak bisa gitu. Iya. Dalam artian bahwa perbuatan ini apa namanya tidak boleh dilaksanakan, teman memang kita tidak bisa menyampaikan tersebut karena takut nanti terjadi suatu masalah. Nah di sini bagaimana hukumnya kita yang diperintah tersebut karena kalian terpaksa gitu kan? Iya. Nah sejauh mana keterpaksaan itu yang diperbolehkan dalam syariat Islam? Nah. Yang saya ketahui keterpaksaan itu sesuai dengan harta atau nyawa. Ya. Baik, barakallahu fikum ikhwan a'azakumullah. Ya, terkait dengan kemungkaran, ada beberapa prinsip dasar dalam Islam. Pertama, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Ini pegang. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat siapapun. Siapapun makhluknya, ya, bahkan orang tua kita ketika memerintahkan kita dalam kondisi maksiat, sebagaimana wasiat Luqman Hakim kepada anak-anaknya, ya, untuk tidak mentaati kemaksiatan meskipun yang memerintahkan adalah orang tua yang punya jasa besar, ya, andil besar dalam kehidupan kita, tetap tidak ada ketaatan karena Nabi mengatakan la ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Ini yang pertama, ya, bahwa tidak pernah ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, tentang kemungkaran khususnya, maka Nabi SAW mengatakan inilah sempurnanya Islam, selalu punya solusi. Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam tastati fa bilisanihi fa in lam tastati fa biqalbihi. Wa dzalika dhaful iman. Kata Nabi SAW, jika melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran maka rubah dengan tangan. Nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Tahapan ini, ya. Dengan tangan untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya kudroh kekuatan. Yang kalau dia gerak tangannya, gerak kekuatannya hilang, bukan tambah besar. Hati-hati. Yang ini yang pertama khususnya hati-hati. Ya. Karena ada kemungkaran yang diingkari bukan tambah hilang, tambah besar. Tuh ingat kasus pemuda yang ngevlog nendang sajen di gunung apa tuh? Semeru. Ya. Akhirnya pecinta sajen se-Indonesia lintas agama bikin paguyuban sajen. Seluruh lintas agama, ya, dukun masuk, agama-agama yang punya sajen juga masuk, termasuk pengagum-pengagum sajen di kalangan umat Islam gabung sekarang jadi se-Indonesia. Ini namanya ikhwan, gak hikmah dalam dakwah. Tapi ada kalanya kita itu perlu mundur kayak anak panah, tapi untuk melesat ke depan. Seperti saya pernah cerita. Ya, saya masuk ke suatu desa sendirian, dan ada yang kenal sunnah di situ. Saya baca bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan khutbah Jumatnya saya akhiri dengan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Pokoknya alam mereka. Ya, saya masuk ke lingkungan, yang penting jangan maksiat, paham? Ya, yang penting jangan ada kemaksiatan di situ. Ya kita untuk narik ke depan, untuk melesat ke depan kita ngalah dulu bentar. Tapi setahun saya ngalah, setelah itu lepas. Ya, apa yang mau kita katakan? Setelah mereka percaya kita tuh nggak bahaya. Setelah mereka percaya kita tuh nggak bawa keburukan. Setelah mereka yakin saya nggak bawa sesuatu yang aneh-aneh, baru di situ kita melesat. Tapi antum pun sama ikhwan. Ya, dalam kasus ini antum diminta, maka kalau antum memang bisa rubah, tapi saya yakin nggak bisa.
Karena kita bukan siapa-siapa. Kecuali antum punya kudroh seperti di tempat ini. Ya, tidak boleh ada bau asap rokok di dalam pabrik. Silakan keluar. Orang yang memerintahkannya orang punya kudroh, kekuatan. Boleh. Ya, halal bahkan harus gitu. Bahkan dia berdosa besar ketika menyediakan fasilitas seperti ini. Taib, ya. Kenapa? Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Ya. Dan saya sudah katakan juga ke bos-bos antum, jangan pintar sendiri. Itu karyawan harus diajarin, ya. Dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah bukakan hati mereka, adanya kajian-kajian tiap sore, tambah lagi Senin pagi. Kita disuruh baik. Tapi jangan nolak. Kembali ke masalah tadi, ketika antum tidak bisa maka dengan lisan. Nah, masalahnya lisan ini ada yang didengar, ada yang tidak didengar. Kalau memang antum dalam posisi orang yang dituruti, silakan katakan, Ustaz nggak bisa juga, ya, saya bukan siapa-siapa di daerah situ. Cukup dengan hati. Bagaimana dengan kondisi orang dipaksa, ikhwan? Maka tidak ada dosa baginya. Baik. Pertanyaan antum mendasar tadi, sebatas mana orang dalam kondisi dipaksa? Berarti darurat. Ad-daruratu tubihul muqdurah. Maka antum di sini perlu lihat. Belajar dari kisah Imam Ahmad, dipaksa mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Di zaman itu ada ulama yang selain Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad sampai mati nggak mau saya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi ulama sezaman beliau, ya Al-Quran itu makhluk. Padahal ini kekafiran. Tapi tidak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Dalam kondisi terpaksa untuk menyelamatkan nyawa mereka. Taib, untuk menyelamatkan kehormatan mereka. Pertanyaannya, kenapa Imam Ahmad tidak mau melakukan padahal dalam kondisi terpaksa? Ammar bin Yasir pernah mengakui berhala itu Tuhannya. Disiksa ibunya, ditusuk ibunya, meninggal, bapaknya juga meninggal. Giliran dia terakhir dia mengatakan, ya Hubbal adalah Tuhanku, Lata adalah Tuhanku, Uzair adalah Tuhanku. Pokoknya berhala itu diakui Tuhannya. Kafir. Tapi Nabi tidak mengkafirkan. Kenapa? Kondisi terpaksa. Kenapa Imam Ahmad tidak mau melakukan padahal dalam kondisi terpaksa dan gak dosa? Jawabannya karena dia punya power. Paham? Orang yang punya power, punya kekuatan, jangan sekali-kali menunjukkan kejelekan di depan orang yang akan mengikutinya. Bahaya. Kalau saat itu Imam Ahmad bilang Al-Quran adalah makhluk, seluruh dunia sampai hari kiamat akan mengakui Al-Quran adalah makhluk. Bahaya. Karena beliau tahu power beliau. Gerbong yang beliau tarik sedunia. A-nya beliau akan jadi A-nya seluruh dunia. B-nya beliau akan jadi B seluruh dunia. Maka beliau tahan, disiksa, ya, sampai beliau wafat tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Sampai detik ini Al-Quran adalah kalamullah. Maka dilihat kondisinya, ya. Kalau memang antum dipaksa dan memadorotkan keluarga antum, nyawa antum, bahkan segala sesuatu yang martabat segala macam, maka dalam hal ini ya kita bisa pertimbangkan. Sebisa mungkin kita hindari, ya kalau mau saya kasih solusi, antum kan tahu nih kondisi-kondisi gini adanya di bulan apa. Misal di bulan Syawal, ya di bulan itu sebisa mungkin antum jangan di situ. Gampangannya begitu. Kalau memang kita tidak punya power dalam kondisi itu. Kalau memang antum punya power, punya kekuatan, ya punya kudroh, silahkan, ya. Tapi ikhwan azakumullah, jadi dilihat kembalikan kepada kekuatan masing-masing, ya minimal ingkari dengan hati, ya. Dan kalaupun antum bisa rubah, ya syukur alhamdulillah, ya. Tapi wallahu taala alam. Saya kira cukup ikhwan azakumullah, waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.